Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelas kimia SMA akan menjelaskan tentang materi teori atom mekanika gelombang atau teori atom mekanika kuantum, khusus pembahasan bilangan kuantum ya. Materi kelas 10 dalam kurikulum 2013. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke bilangan kuantum, kita masuk dulu ke siapa-siapa pencetus teori ini. Mengapa mekanika kuantum itu bisa muncul ya? Siapa saja pencetusnya? Jadi ini teori atau mekanika kuantum atau mekanika gelombang muncul untuk menutupi teori kelemahan ya, kelemahan teori atom Bohr. Yang pertama ada Max Planck tahun 1901, ia mengemukakan bahwa ya, atom-atom dalam suatu zat hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu yang disebut dengan kuanta. Jadi ini ada paket-paket kecil, paket-paket gelombang, karena dalam teori atom mekanika kuantum atau mekanika gelombang, atom itu merupakan gelombang dan merupakan juga partikel. Jadi di teori mekanika kuantum ini, atom itu bisa jadi dia adalah gelombang, bisa jadi dia juga adalah partikel yang disebut dualisme atom ya, dualisme sifat atom. Selanjutnya ada Lewis de Broglie tahun 1924 bahwa elektron ternyata memiliki sifat sebagai partikel dan gelombang secara bersamaan. Jadi gelombang di sini yang dia maksud adalah gelombang elektromagnetik. Kalau partikel yang dia maksud adalah seperti foton, partikel yang bermuatan. Selanjutnya ada Erwin Schrödinger tahun 1926. Dia melakukan sebuah percobaan melalui rumus matematik. Elektron menempati ruang tertentu dalam atom dan terus-menerus bergerak seperti gelombang ya. Ini dari persamaan-persamaan fungsi gelombang Schrödinger menghasilkan 3 bilangan kuantum yang digunakan untuk menyatakan di mana kedudukan elektron dalam suatu atom ya. Kalau di teori atom Bohr itu elektron berada pada kulit. Ternyata kulit-kulit atom ini punya subkulit, ibarat sekolah punya kelas. Tapi di kelas itu kita tidak tahu dia IPA atau IPS. IPA juga kita tidak tahu apa dia berada di IPA 1, IPA 2. Begitu juga IPS kita tidak tahu apa IPS 1, IPS 2 dan seterusnya ya. Jadi seperti itu posisi elektron menurut Erwin Schrödinger. Jadi muncullah 3 bilangan kuantum. Yang pertama bilangan kuantum utama yang menunjukkan kulit, yang kedua bilangan kuantum azimut atau angular, dan yang ketiga bilangan kuantum magnetik. Dan terakhir ada Werner Heisenberg. Jadi dia mengajukan prinsip ternyata elektron di dalam bergerak mengelilingi inti atom pada kulit atom itu tidak pasti posisinya ya. Jadi kalau kita mau ukur dia secara akurat ya tidak bisa secara akurat. Jadi ada namanya prinsip ketidakpastian Heisenberg ya ini. Jadi kalau kita misalnya ada foton cahaya ya, kita tembak pada elektron, kita uji pada mikroskop ya. Nih yang dilihat ternyata elektron itu bergerak seperti gelombang, tidak jelas dia di mana. Ya. Kita lihat selanjutnya. Ya, ini pergerakan elektron pada kulit atom melalui sarananya, medianya adalah penembakan foton ya di bawah mikroskop. Selanjutnya, karena ketidakpastian Heisenberg ini, maka diajukanlah yang namanya orbital ya. Orbital itu adalah awan-awan ya. Orbital itu adalah awan-awan elektron atau yang dinamakan di mana kira-kira elektron itu berada. Jadi untuk mengetahuinya ada namanya awan-awan. Nah, kalau tidak ada awan-awan elektron berarti pasti tidak ada elektronnya. Tapi kalau ada awan-awan berarti pasti ada. Tapi awan-awan itu dia tidak bisa menjelaskan dengan pasti di mana. Dia hanya bisa bilang di sini ada, tapi kita tidak tahu apa dia berada di kiri, kanan, atas atau bawah. Jadi orbital itu adalah ruang dengan kebolehjadian terbesar. Kira-kira elektron itu dalam satu atom ada di mana. Jadi kebolehjadian ya.
Jadi ini modelnya awan. Nih, awan-awan. Kira-kira elektron ada di sini, berarti awan-awannya semakin tebal tuh. Kalau tidak ada seperti ini, nah ini tidak ada elektron. Karena tidak berbentuk awan sini. Ini daerah-daerah kosong dari elektron. Semakin tebal awannya, semakin memungkinkan adanya elektron. Seperti itu. Kita lihat bentuk orbital. Jadi misalnya azimut ya, ada misalnya bentuk orbitalnya bulat. Ya, ini untuk subkulit. Jadi misalnya atom punya kulit K, L, M, N, O. Di kulit K punya orbital ya. Orbitalnya namanya orbital S. Jadi orbital S itu bulat. Ya, seperti ini. Ada lagi P, orbital D, orbital F. Orbital P itu cupingnya 2. Nah, ini. Orbital S, orbital P, ini cuping 2, kayak balon yang direkatkan ya. Ini PX, PY, PZ. Ini kita gambar dia apa ini vektornya ya, 3 dimensi, sumbu X, Y, Z ya. Selanjutnya ada orbital D. Nah, ini DYZ, DXY dan seterusnya. Cupingnya ada 4, ibarat balon yang diikat 4 ya. Selanjutnya ada yang terakhir orbital F. Nih cuping balonnya ada 8 nih. Ya kalau misalnya ada tertumpang tindih antar orbital, itu atom-atom seperti bisul-bisul dia sebenarnya. Ya. Seperti bisul-bisul modelnya. Bola kena bisul, kena bisul, kena bisul, karena seperti ini modelnya ya. Bukan lagi bulat seperti yang disampaikan Bohr ya, seperti sistem tata surya. Nah, itu modelnya 2 dimensi dia. Selanjutnya kita masuk bilangan kuantum. Tadi kita sudah dapati 3 ya. N, M, N, L, M ya. Ada lagi S yang sebentar masuk. Kita lihat bilangan kuantum utama atau N. Yang kedua bilangan kuantum azimut atau L. Ini menunjukkan subkulit ya. Kalau N ini menunjukkan kulit, azimut subkulit, magnetik ini orientasi elektron dalam orbital. Selanjutnya ada spin, ini arah perputaran elektron, apakah dia searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kita lihat bilangan kuantum utama. Itu menunjukkan tingkat energi atau kulit keberapa, atau ukuran orbitalnya bagaimana, besar, kecil atau bagaimana. Jadi nilai N adalah 1 sampai tak terhingga ya. Jadi bilangan N dimulai dari K. K itu 1, L itu 2. Ini bilangan kuantum N dimulai dari yang paling dekat dengan inti atom. K, L, M, N, O dan seterusnya ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai tak hingga. Selanjutnya ada bilangan kuantum azimut. Ini menunjukkan bentuk orbital. Dia menunjukkan subkulit. Subkulit apa dia? S, P, D, F, G, H dan seterusnya. Jadi bentuknya orbital apa? Kalau S dia bentuknya bulat ya. Kalau P cuping 2, kalau D tadi cuping 4, kalau F cuping 8. Jadi ini dia bentuk orbital ya. Dan ini juga menunjukkan tingkat energi sebenarnya. Lanjut bilangan kuantum magnetik atau M. Dia ini menunjukkan tentang orientasi elektron dalam orbital. Nilai M adalah berkisar dari -1, 0, +1. Sebenarnya kalau dia ini tergantung posisi ya. Kalau dia orbital S, nilai M-nya 0. Kalau orbital P, dia mulai dari ini, -1, 0, +1 ya. Min L, 0 hingga plus L. Kalau orbitalnya D, -2 dia mulai, -2, -1, 0, +1, +2. Kalau orbitalnya F, ini tidak ditulis. Dia dari -3, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. Orbital S punya 1 ruang, makanya nilai 0. Orbital P punya 3 ruang, -1, 0, +1. Orbital D punya 5 ruang dan orbital F punya 7 ruang. Selanjutnya bilangan kuantum spin ya. Spin ini menunjukkan arah rotasi elektron. Kalau dia searah jarum jam, berarti anak panahnya ke atas ya. Kita simbolkan anak panah ke atas. Dan kita beri nilai S sama dengan +1/2. Selanjutnya
apabila dia berlawanan arah jarum jam, anak panahnya ke bawah. Kita beli nilai dia S-1/2. Untuk perlu diingat, antara N, L, M, S punya angka. Angka ini bukan untuk penjumlahan atau operasi matematika ya. Orang bilang bilangan interval dan rasio. Tetapi bilangan kuantum ini adalah sebatas ordinal saja ya. Dan satu namanya nominal. Jadi hanya sebagai simbol saja sebenarnya, bukan digunakan untuk penjumlahan ya. Seperti itu. Ya. Kita lihat aturan Han ya. Jadi saya sudah katakan tadi, orbital S itu punya satu ruang. Orbital P punya 3 ruang, orbital D 5 dan F 7. Dalam satu ruang mampu menempati 2 elektron. 1, 2. Ya kalau 3 ruang berapa elektron? 6. Kalau 5? 10 karena 5 kali 2 ya. Kalau F 7 ruang berapa elektron? 7 kali 2 ya. 14. Nah, menurut Han, elektron-elektron yang menempati orbital setingkat, misalnya ini ya, ini setingkat, akan berada pada spin yang sama. Jadi spinnya harus sama. Terlanjur di searah jarum jam, kasih arah dulu semua jarum jam. Setelah itu baru isikan yang berlawanan. Nah, kita lihat contoh penulisannya. Ini ibarat orbital D ya. Orbitalnya 1, 2, 3, 4, 5. Karena ada 5 ruang. Cara pengisian elektron pertama, kasih naik ke atas arah panahnya. Selanjutnya seperti ini. Selanjutnya. Baru setelah itu pasangkan. Dan inilah yang dikatakan full. Jadi 5 kali 2 10 elektron. Ini elektron dan sampai sini. Ya kalau arah panahnya ke atas, S-nya plus 1/2. Kalau arah panahnya ke bawah, min 1/2. Kita masuk di contoh soal. Diketahui identitas letak suatu elektron adalah 4d5. Tentukan keempat bilangan kuantum elektron tersebut. Kita jawab. Jadi 4d5 ini, 4 itu menunjukkan kulit ya. 4 itu kulit, berarti kalau kulit N-nya sama dengan 4 nanti. Kalau D itu menunjukkan subkulit atau azimutnya atau L ya. 5 ini menunjukkan nanti bilangan kuantum magnetik dan spinnya. Kita perhatikan cara menjawabnya. Jadi kulit keempat, makanya N sama dengan 4. Selanjutnya subkulit D, berarti L-nya sama dengan 2. Kalau S kan tadi 0. P1, D 2 ya, berarti L nya sama dengan 2. Lanjut, karena jumlah elektronnya 5 dalam orbital D, kita buatkan 5. Karena orbital D kan 5 dia kotaknya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita isi sini 5 elektron. 1 sudah ada. 2, jangan langsung kasih ke bawah, enggak boleh. Kan aturan Han tadi. 2, 3, 4, 5. Jadi ini 5 ya. Berarti bilangan kuantum magnetiknya plus 2. Kenapa plus 2? Sini kan dia berakhir di sini tadi ya, ujung sini. Berarti kita hitung min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Jadi elektronnya berakhir di plus 2. Makanya magnetiknya adalah plus 2. Selanjutnya elektron berakhir di sini dalam posisi arah panah ke atas. Kalau arah panah ke atas ya, berarti searah jarum jam. Kalau searah jarum jam putarannya, berarti bilangan kuantum spinnya adalah plus 1/2. Selanjutnya kita lihat asas larangan Pauli ya. Tidak ada 2 elektron yang mempunyai bilangan kuantum keempat-empatnya sama. Jadi elektron di dalam atom bilangan kuantumnya pasti berbeda semua. Minimal 1 saja yang berbeda walaupun 3 yang sama. Ya. Jadi 4-4-nya tidak pernah ditemukan sama, pasti berbeda. Ya kita lihat contoh soal dengan identitas 3P2 dan 3P5.
Kita lihat ya, ini elektron pada 3p2 dan 3p5. Bilangan kuantum utama N sama-sama 3 ya. Ini 3 ya. Selanjutnya, bilangan kuantum azimutnya sama-sama 1 ya, karena orbital P. SP01. Sekarang kita lihat jumlah elektron dalam orbitalnya 2 ya. Kalau di sini 5, jadi kalau orbital P 3 kotaknya. Kalau D tadi 5, ini karena P jadi 3 kotaknya. Kita isikan elektron. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini berakhir di sini. -1, 0, +1. Berarti dia berakhir di 0, makanya magnetiknya 0. Ini berakhir di mana? Sini ya, yang terakhir tadi -1, 0, berarti magnetiknya sama 0. Oke, sekarang kita dapati 3 bilangan kuantumnya sama. Kita cek yang terakhir. Bilangan kuantum spin untuk 3p2 adalah +1/2. Bilangan kuantum spin untuk 3p5 adalah -1/2. Mengapa? Ini yang berbeda. Karena +1/2 arah panahnya ke atas searah jarum jam. Kalau -1/2 arah panahnya ke bawah yang terakhir, berlawanan arah jarum jam. Inilah yang dimaksud asas larangan Pauli. Tidak mungkin keempatnya ini sama, pasti salah satunya ada berbeda. Nah, ini untuk soal latihan, silakan adik-adik coba menjawabnya. Untuk identitas elektron 4f6 dan 4f13. Semoga bermanfaat video saya. Salam sukses selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.